Sungguh, aku dipaksa melayani keinginan 3 saudara ipar. Sebelum melanjutkan cerita ini, jangan lupa klik subscribe dan like ya, kawan-kawan, agar tidak ketinggalan video selanjutnya. Perkenalkan, namaku Sinta. Usiaku 19 tahun, dan aku berasal dari keluarga sederhana. Aku adalah anak bungsu dari 3 bersaudara, dan kami semua perempuan. Kulitku kuning bersih, tubuhku cukup tinggi, dan banyak yang bilang aku menarik. Hidupku berubah drastis sejak kedua orang tuaku meninggal dunia setahun yang lalu. Aku terpaksa tinggal bersama Adil, kakakku, karena rumah orang tua kami di desa harus dijual untuk memenuhi kebutuhan kami bertiga. Uang hasil penjualan rumah itu dibagi rata. Aku menyimpan sebagian uangku sebagai deposito di bank, sedangkan sisanya kugunakan untuk kebutuhan sehari-hari, termasuk membeli TV kecil untuk diletakkan di kamar tidurku. Aku ingin memiliki sedikit kenyamanan di tengah situasi yang serba sulit. Saat itu, aku masih kelas 3 SMK. Aku rajin belajar dan bercita-cita ingin melanjutkan kuliah di kota. Namun, semua impian itu seakan memudar setelah aku mengenal Aldi, teman sekelasku yang akhirnya menjadi pacarku. Aldi adalah sosok yang perhatian dan pandai mengambil hatiku. Hubungan kami berjalan begitu intens hingga suatu hari, setelah kelulusan, kami memutuskan untuk pergi ke puncak bersama. Di tempat itulah segalanya bermula. Di puncak, suasananya begitu indah. Udara yang sejuk dan pemandangan pegunungan membuatku merasa sangat tenang. Namun, ketenangan itu berubah ketika Aldi mulai menunjukkan sikap yang lebih agresif. Dia membujukku untuk menginap di sebuah hotel, dan aku, yang saat itu begitu percaya kepadanya, tidak mampu menolak. Di dalam kamar hotel yang bersih dan nyaman itu, Aldi menunjukkan sisi dirinya yang belum pernah kulihat sebelumnya. Dia memanjakanku dengan perhatian dan kata-kata manis, membuatku merasa seperti orang paling istimewa di dunia. Namun, perhatian itu berubah menjadi tindakan yang membuatku kehilangan kendali atas diriku sendiri. Ketika Aldi mulai menyentuhku dengan cara yang lebih intim, aku merasa bingung dan takut. Aku ingin menolak, tetapi tubuhku seolah membeku. Segalanya terjadi begitu cepat, dan sebelum aku sadar, aku telah menyerahkan segalanya kepadanya. Perasaan bersalah dan penyesalan mulai muncul setelah kejadian itu, tetapi Aldi hanya tersenyum dan berkata bahwa semua ini adalah bukti cinta kami. Kata-katanya membuatku terdiam, meski hati kecilku menjerit. Setelah kejadian itu, Aldi mulai berubah. Dia tidak lagi sering menghubungiku, dan setiap kali aku mencoba menghubunginya, dia selalu sibuk. Rumahnya pun selalu sepi ketika aku datang. Suatu hari, aku akhirnya bertemu dengan ibunya, yang mengatakan bahwa Aldi telah pergi ke Papua untuk bekerja. Mendengar itu, aku merasa dunia runtuh. Aku telah kehilangan sesuatu yang sangat berharga, dan kini aku ditinggalkan begitu saja. Masalah semakin rumit ketika aku menyadari bahwa aku terlambat datang bulan. Aku mencoba berbagai cara untuk mengatasinya, termasuk meminum obat-obatan tradisional yang direkomendasikan teman-temanku. Namun, semuanya sia-sia. Ketakutanku semakin besar, apalagi aku tahu bahwa aku tidak bisa menyembunyikan hal ini selamanya. Bulan kedua berlalu, dan perutku mulai menunjukkan tanda-tanda perubahan. Aku merasa semakin tertekan, terutama karena aku tinggal di rumah kakakku, Adil, bersama suaminya, Mas Ferdi, dan anak mereka yang masih balita, Nita. Selain itu, ada juga Mas Yoga, adik Mas Ferdi, yang hingga kini masih melajang. Kehadiranku di rumah ini mulai menjadi beban bagi diriku sendiri. Suatu malam, aku memberanikan diri untuk menceritakan masalah ini kepada Adil. Dia sangat terkejut, tetapi mencoba untuk tetap tenang. Esok harinya, Adil dan Mas Ferdi membawaku ke dokter di kota. Di klinik kecil yang sederhana itu, dokter memberikan penjelasan panjang lebar tentang kondisi dan pilihan yang bisa diambil. Biaya yang disebutkan dokter sangat besar, mencapai puluhan juta rupiah. Aku kaget dan tidak tahu harus berkata apa. Namun, Mas Ferdi dengan tegas berkata bahwa dia akan menanggung semua biayanya. Kata-katanya membuatku merasa lega sekaligus bersalah. Setelah prosedur selesai,
Aku merasa tubuhku sangat lemah. Aku tidak diizinkan pulang ke rumah Adil. Mas Ferdi membawaku ke kosannya dengan alasan agar aku bisa beristirahat tanpa gangguan. Hari-hari di kosan itu awalnya terasa biasa saja. Mas Ferdi bersikap sopan dan perhatian, bahkan sering membawakan makanan untukku. Namun, semuanya berubah ketika dia mulai menunjukkan sikap yang berbeda. Pada suatu malam, dia mendekatiku dan meminta sesuatu yang tidak seharusnya. Aku menolak, tetapi dia terus memohon dengan alasan bahwa dia telah banyak membantuku. Perasaan utang budi membuatku akhirnya menyerah. Peristiwa itu tidak berhenti di satu malam saja. Mas Ferdi mulai semakin sering meminta bantuan dariku, baik di kosan maupun di rumah Adil. Yang lebih parah, Mas Yoga juga mulai melakukan hal yang sama. Aku merasa hidupku semakin hancur. Pada suatu malam, ketika Adil dan anaknya sedang tidak di rumah, Mas Ferdi dan Mas Yoga datang ke kamarku bersama-sama. Aku benar-benar tidak berdaya menghadapi mereka. Malam itu menjadi mimpi buruk terburuk dalam hidupku. Sejak saat itu, aku kehilangan rasa percaya diriku. Aku merasa seperti tidak punya kendali atas hidupku sendiri. Adil, yang mungkin mulai curiga, hanya diam dan tidak pernah bertanya apa-apa. Aku ingin pergi dari rumah ini, tetapi aku tidak tahu harus kemana. Aku tidak memiliki uang, dan aku takut menghadapi dunia luar sendirian. Hari-hariku kini hanya dipenuhi rasa takut dan penyesalan. Aku mencoba mencari cara untuk menghindari Mas Ferdi dan Mas Yoga, tetapi itu tidak mudah. Mereka selalu menemukan cara untuk mendekatiku. Hidupku terasa seperti penjara yang tak berujung. Aku hanya berharap suatu hari nanti aku bisa keluar dari situasi ini dan memulai hidup baru. Jangan lupa klik subscribe dan like ya, kawan-kawan, agar tidak ketinggalan video selanjutnya dari Kisah Ranjang.